Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Al-Quds. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat kaligrafi Prada. Prada adalah plastik emas-emas gitu, atau juga silver. Nanti teman-teman akan tahu sendiri setelah menyimak video kali ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya minta teman-teman kesediaannya untuk like, kemudian komen hal apa saja yang menarik pada video kali ini, atau teman-teman bisa request hal kreatif apa yang teman-teman ingin pelajari. Insya Allah akan saya buatkan video seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat untuk berbagi ilmu kepada teman-teman. Oke, bahan dan alat yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah triplek ukuran 120 x 40, kemudian kain bludru ukuran 120 x 40, kemudian lem kayu atau lem putih, saya menggunakan merek Fox, kemudian kain bekas, kemudian kapur tulis, kemudian lem lilin yang kecil ataupun besar, nanti disesuaikan dengan alat kalian masing-masing, kemudian alat pemanas lem lilin itu sendiri bisa menggunakan kecil ataupun besar, kemudian mal atau desain, kemudian plastik Prada yang emas atau silver itu yang biasa sering digunakan, kemudian sikat semir sepatu atau sikat yang lembut, kemudian sikat gigi bekas. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Ini adalah lem kayu, saya menggunakan merek Fox. Kemudian ini adalah kain bludru, terlebih dahulu digulung agar nanti mempermudah proses penempelan. Oke, kita oleskan serata mungkin ya. Ini kipek biasa digunakan untuk mendempul. Kita ratakan dulu lem yang sudah kita tuang tadi. Oke, setelah selesai pengeleman kita bersihkan tangan dulu sebelum proses penempelan. Ujung pertama itu harus diratakan dulu. Itulah fungsinya tadi kenapa kain bludru harus digulung. Dan dibantu dengan sebuah kain, kita ratakan lagi. Ini harus berhati-hati ya. Kenapa tidak menggunakan tangan? Karena tangan kita sensitif. Kain juga gampang koyak apalagi dalam keadaan basah seperti ini. Oke, pada tahap selanjutnya, tahap penembakan yang harus dipersiapkan yaitu alat tembak ya, itu saya menggunakan yang kecil. Kemudian kapur tadi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Prada, ini dia plastik Prada. Saya menggunakan emas dan silver. Nah, ini nanti yang akan ditempelkan ke hasil penembakan. Oke, sambil menunggu panas, kita coba mengemal dulu ya dengan kapur tadi, dioles-oles gitu aja. Biasanya saya pada tahap ini tidak langsung mengapuri semua karena kapur itu nanti malah terhapus oleh tangan kita sendiri. Jadi ya sedikit-sedikit dulu untuk pengapuran ini. Fungsi dari mal-malan ini juga ya, selain mempermudah kita dalam pengerjaan, mempermudah juga kita dalam pengerjaan yang jumlahnya banyak ya, dalam jumlah banyak. Oke, kita proses penembakan. Hal pertama yang harus kita ingat adalah kita harus menembak dari bagian pinggir ya, bagian pinggir, jangan langsung ke tengah. Jadi bagian pinggir dulu kita ratakan seperti membuat pola, seperti membuat garis di pinggir.
Dan seperti yang teman-teman lihat, saya melakukannya dari pinggir itu supaya nanti setelah dari pinggir baru kemudian kita isi yang tengah. Karena kondisi lem ini dalam keadaan kental ya, dari pinggir dulu, jadi nanti akan menyempurnakan ke tengah, akan rata dengan sendirinya. Dan nanti kalau seumpama itu sudah kering ya, terus teman-teman mendapati hasil yang tidak rata, itu teman-teman bisa menggunakan korek, dibakar lagi, maksudnya dibakar bagian-bagian yang belum rata itu dengan menggunakan korek, tapi itu adalah sebelum proses penempelan perada. Jangan lupa juga menggunakan penutup hidung ya teman-teman ya, karena aroma dari bakaran itu juga ya kurang baik ya. Dan ini saya tidak bermaksud untuk menggurui bagi teman-teman yang sudah tahu. Ini hanya proses belajar ya, proses belajar saya juga, belajar mengajarkan ilmu yang saya miliki kepada kalian, dan juga berbagi ilmu kepada kalian yang belum tahu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, pengerjaannya kuncinya itu dari pinggir dulu ya, dari pinggir, kemudian diusahakan juga ketika kita menembak, ujung dari tembakan itu juga jangan terlalu dekat dengan perada, karena nanti bisa merusak perada. Diangkat lebih tinggi ya, setidaknya ya 1-2 cm lah ya. Untuk aman lagi, teman-teman bisa lebih tinggi lagi nanti. Nanti teman-teman yang sudah lihai akan lebih mudah menemukan cara masing-masing. Terus disimak step by step. Oke, sekarang kita ke proses selanjutnya, dan ini sudah saya kerjakan dulu karena ternyata memori saya penuh ketika proses perekaman, tapi akan saya jelaskan lagi ya. Ingat kuncinya dari pinggir. Oh iya teman-teman, juga diusahakan nyetok ya, nyetok lem lilinnya supaya nanti pengerjaannya tidak berhenti di pertengahan. Kemudian untuk yang bulat ya, kemudian untuk yang bulat itu seperti kita membuat lingkaran kecil, putar-putar, tarik. Saya menggunakan alat yang kecil ini karena di situ ada wattnya ya, ada pilihan wattnya, jadi ada yang panas, ada yang sedang. Kemudian ini diusahakan bagian-bagian yang tumpul dulu, jangan di bagian yang runcing ya. Jadi nanti caranya itu teman-teman tekan penembaknya pelan-pelan sambil berjalan, jangan berhenti. Teman-teman harus yakin ditekan perlahan pelatuknya dari bagian yang besar atau bagian yang lebar ya. Kita mulai dari bagian yang lebar, kemudian mulai dilepaskan pelatuknya sambil berjalan ke arah yang lebih kecil atau bagian yang runcing. Oke, sekarang kita proses penempelan. Seperti saya bilang tadi, ini adalah perada ya, dipotong secukupnya. Oke, kemudian ini sikat semir ya, atau teman-teman bisa menggunakan sikat yang halus. Oke, kita proses penempelan nih. Setelah ditempelkan, kemudian menggunakan sikat tadi ya, disikat-sikat. Oke, teman-teman bisa lihat itu ya, bagian-bagian yang belum kena itu bisa diratakan lagi. Biasanya itu bagian-bagian yang bawah, bagian-bagian dalam, sela-sela, diratakan lagi ya. Bisa menggunakan sikat tadi juga, bisa juga nanti menggunakan kain, atau juga teman-teman bisa menggunakan jari untuk mencapai sela-sela itu, karena sela ini kan agak susah ya. Oke,
Oke, setelah tadi kita menempelkan Prada pada lem, kemudian kan tadi masih ada sisa-sisa dari lem-leman ya, sisa dari lem seperti benang-benang kecil gitu, seperti rambut. Itu kita menggunakan paku ataupun jarum, itu kalau pulpen agak bahaya kayaknya, akan kecoret-coret lagi nanti. Juga nanti bisa dilakukan ketika proses pencucian. Oke, untuk bagian yang bismillah, karena ini agak lebar ya, jadi saya menggunakan yang besar. Prosesnya sama, dari pinggir, karena lebih besar jadi dipotong-potong. Jadi dari B nya dulu, kemudian sin nya lagi, sin nya dibagi dua. Kalau pinggir rata, insya Allah ketika kita mengisi bagian tengah itu juga akan sempurna nanti hasilnya, seperti huruf-huruf timbul. Kalau bisa harus pakai tumpuan tangan sebelah kita supaya lebih mudah dan supaya sesuai dengan pola. Saya harap teman-teman bisa paham apa yang saya jelaskan. Dan bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Oke, ini untuk bagian yang tidak rata ya, saya menggunakan korek, saya bakar lagi. Biasanya itu adalah bagian-bagian sambungan yang sebelumnya sudah mengering, kemudian kita timpa. Tapi itu dilakukan sebelum proses penempelan Prada. Oke, untuk hasil kali ini, huruf-huruf kita menggunakan warna emas, dan ornamennya atau hiasannya kita menggunakan warna silver. Dan seperti inilah hasilnya. Oke, pada tahap ini adalah tahap perapian. Pada tahap perapian ini gunanya kalian bisa memisahkan huruf atau tanda baca yang seharusnya itu tidak tersambung menggunakan cutter. Jadi diusahakan cutternya yang tajam dan meruncingkan ujung huruf biasanya, merapikan huruf yang tidak sempurna pengelemannya atau keluar jalur. Caranya adalah dengan mengiris bagian yang ingin diperbaiki, dan ada baiknya untuk antisipasi tangan sebelah kalian menekan bagian yang tidak ingin dibuang supaya tidak ikut terkelupas nantinya. Oke, pada tahap ini adalah tahap pencucian. Saya menggunakan sikat gigi bekas. Caranya adalah teman-teman guyur saja, tidak usah pakai sabun. Cukup diguyur, kemudian pastikan bahwa kapur tidak tertinggal. Bekas-bekas kapur itu hilang. Tidak perlu basah-basah juga, tidak perlu basah semua. Pada intinya adalah bekas kapur tadi itu bisa hilang, dan plastik emas-emas yang tertinggal ya di samping-samping huruf biasanya itu juga bisa hilang. Dan alhamdulillah seperti ini kira-kira hasil dari semua proses. Kita jemur, kemudian tinggal kita figura. Oke, itu dia tadi proses pembuatan kaligrafi Prada ya. Seperti yang teman-teman biasa lihat di galeri-galeri figura, biasanya banyak terdapat kaligrafi semacam itu. Cukup sederhana, tergantung dari keinginan kalian untuk
berproses. Oke? Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.